tahun 59 dan tidak didesak-desak untuk diundang dalam konferensi Asia Afrika, tidak mau. Itu hebatnya Soekarno. Dan yang lebih keren lagi, dia keluar dari Olimpiade Internasional, Komite Olimpiade Internasional, dan membuat sendiri Ganevo namanya. Ganevo, karena dia tahu seluruh dunia banyak yang menentang itu dan yakin banyak pengikutnya. Ini keren sekali Indonesia, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang semua rame-rame, channel kita gini yang keren-keren nih, yang banyak channelnya akan menayangkan konten ini. Bersama Om Lim. Apa kabar Om Lim? Dan ini malam-malam teman-teman ya. Ini gelap, nggak gelap sih, terang sebenarnya. Ini tempat biasa kita sering melakukan podcast. Nah, Om Lim sekarang lagi keren banget gayanya. Om Lim lagi senang hari ini karena baru saja dapat rezeki gede. Tapi tetap Om Lim adalah Om Lim yang sangat peduli dengan timnas Israel yang mau datang ke Indonesia. Om Lim kemarin orasi, teman-teman mungkin belum lihat videonya, bisa dilihat di channel kita ini, video Om Lim orasi di aksi penolakan Israel 2 hari yang lalu ya Om ya? Ya, sekitar 2 hari yang lalu di mobil komando. Wah, udah gitu malamnya Om Lim juga tampil di konferensi pers ya. Oh iya. Yang di Petamburan. Wah, keren nih Om Lim, ngeri nih ya. Nah, Om Lim ini sekarang kita akan bahas lagi soal penolakan terhadap kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 ya. Ada beberapa isu menarik terkait penolakan tersebut. Misalnya satu yang menarik adalah baru-baru ini Gubernur Bali Iwayan Koster kirim surat tolak timnas Israel U20 tanding di Bali. Jadi Pak Koster, dia menulis surat kepada Kemenpora, suratnya resmi lagi, perihal penolakan timnas Israel. Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Jadi ya dia sangat relevan karena beliau adalah Gubernur Bali. Itu satu, Pak Iwayan Koster. Seperti diketahui, Pak Iwayan Koster bukan Muslim ya, beragama Hindu pastinya, dan seorang Bali, warga Bali. Nah, kemudian ada lagi PDIP nih Om Lim. PDIP Jabar nih hari Rabu 22 Maret beritanya. PDIP Jabar tolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Wah. Jadi makin banyak nih Om Lim yang menolak ya. Tapi kita juga tahu bahwa Gubernur Dubes Palestina mengatakan Palestina tidak tolak kedatangan timnas Israel. Dubes Palestina mengatakan kaitannya tak ada kaitannya dengan suka atau tak suka. Ini seperti diberitakan di kompas.com ya. Terus kalau dari sisi Menteri BUMN Erick Thohir, Israel jadi peserta Piala Dunia U20. Erick Thohir, negara menjamin kedatangan siapapun. Wah, ini makin seru nih Om, komentar-komentarnya Om. Nah, dari Om Lim sebagai aktivis Islam, ketua KISDI, dan ya pastinya aktivis Islam dan ketua KISDI, pasti ada di perkembangan terbaru atau penyikapan terbaru. Ya, terima kasih Mas Aji yang keren. Orang takut pakai jaket orange tapi dia gagah. Jaket PPSU. Ya. Jadi saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saya terhadap sikap Gubernur Bali gitu ya. Saya melihat ini Soekarnois banget gitu loh. Konsisten dan gentle menurut saya. Walaupun saya pasti mulai dia mengeluarkan pernyataan itu, lobby dari mana-mana pasti akan ke dia. Tapi kita tidak bergantung pada itu. Tapi pokoknya kita kasih acungan jempol lah ya. Artinya mungkin dia sebagai gubernur juga tahu bahwa Bali selama ini bebas untuk acara yang sembunyi-sembunyi, untuk yang tidak bagus. Kalau ini ada Israel, orang nggak bisa ke sana. Dia pikir seperti itu. Ternyata dugaan para menteri itu sangat salah. Ya. Lupa sejarah ini. Apa rasa nasionalisme yang menurut saya bisa dipertanyakan ya. Terutama tadi disebut ada Erick Thohir menjamin kedatangannya. Ini kan menantang arus yang luar biasa. Tidak mengerti tentang siapa Soekarno. Bagaimana Soekarno itu mengacuhkan ucapan selamat merdeka Indonesia sampai seperti itu dari Israel. Karena dia tangannya sedang berlumuran darah gitu ya. Nah, kemudian dia menolak visa, tidak memberikan
kesempatan Olimpiade bulu tangkis dan sepak bola kalau tahun 59 dan tidak didesak-desak untuk diundang dalam konferensi Asia Afrika, tidak mau. Itu hebatnya Sukarno. Dan yang lebih keren lagi, dia keluar dari Olimpiade internasional, Komite Olimpiade Internasional, dan membuat sendiri Ganevo namanya. Ganevo, karena dia tahu seluruh dunia banyak yang menentang itu dan yakin banyak pengikutnya. Ini keren sekali Indonesia, luar biasa ya. Dari sisi ini Soekarno tegas menurut saya, laki-laki punya kelamin, itu saya lihat itu dah. Tapi bukan berarti yang nggak bercanda. Saya nanti tidak kena delik lagi. Nah, ini harus diketahui oleh Menteri Olahraga yang 6 bulan lalu sudah saya teriakin, ya, kita Kisdi, Mercy dan ormas-ormas yang lain sudah meneriakin, jangan berikan visa. Kalau Anda menolak dia, Anda tidak akan dikucilkan, ya, bahkan Anda dihormati oleh dunia internasional karena tegas menolak itu. Ini saya ingin memantapkan lagi, semua kita rakyat, ya, yang punya kelamin, ya, dan menghormati Palestina, mengucapkan selamat kemerdekaan Indonesia yang pertama, itu harus kita respon. Dan itu sesuai dengan konstitusional kita. Ya, di dalam pembukaan undang-undang itu kita menolak penjajahan dalam segala hal gitu. Dan dia bukan saja pernah menjajah sampai saat ini, ya. Saya katakan terakhir saya ke Palestina itu sekitar 2009-2010 gitu ya. Beberapa bulan, bagaimana kekejamannya di tengah-tengah modern seperti ini. Gaza itu dibuat seperti kayak penjara kecil. Orang yang di dalam tidak bisa keluar, orang yang di luar tidak bisa masuk. Aliran listrik, aliran air bersih, air kotor, dan yang paling menjengkelkan, ribuan atau ratusan masjid di Gaza itu selalu ada menara, ada ujungnya ini seperti kayak pentolan kecil, kayak ya mungkin kayak bulan bintang kayak ini. Itu sudah nggak ada semua. Untuk latihan dari pesawatnya itu dia nembak untuk gaya-gaya untuk lombaan. Dan dia selalu pagi latihan naik pesawat tempurnya itu dia menjatuhkan karpet boom. Karpet boom itu panjangnya itu. Terus ada bom sulfur. Bom sulfur itu menembakkan pecah, asapnya ini racun semua. Dan ada bom raksasa. Bomnya itu segini, saya pernah pamerkan waktu di Gaza itu, segini ditembakkan pecah menjadi ribuan, itu kena orang di keramaian. Jadi dia menganggap binatang itu orang-orang Palestina. Dan sampai sekarang ini, mengapa dunia internasional itu kemudian memang sangat benci sekali. Nah, kita bisa membayangkan ucapan Hitler, mengapa orang Israel itu Yahudi dibunuh semua, kecuali hanya beberapa sedikit saja yang disisakan, supaya kalian bisa merasakan bagaimana yang sedikit ini bisa menceritakan kayak gitu. Nah, akhirnya mereka dicari-carikan lah sama itu, kemudian numpang di Palestina. Sampai sekarang itu hanya penumpang. Sekarang mau mengusir itu semua. Masa kita tidak terbakar hati ini? Ya. Ini harus dikucilkan. Jadi kalau orang mengatakan ini cuma olahraga, justru dari olahraga inilah kesempatan kita untuk mengucilkan dia. Jadi jangan sampai kita termakan ini olahraga kita nggak. Ini karena kita tidak punya rasa ideologis, ya, bagi bangsa Indonesia. Jadi maaf nih, saya semangat sekali nih Mas Haji memancing. On fire, on fire nih teman-teman. Wah iya, jadi kalau ada meme yang tadi siang viral itu yang Iwayan Koster, lagi-lagi dia bilang nggak perlu jadi Muslim untuk menolak, untuk mengetahui penjajahan Palestina terhadap Israel. Seperti itu, kurang lebih kayak gitu meme-nya. Iya. Jadi sebenarnya soal Israel ini, soal penjajahan, soal imperialisme, ini adalah problem umat manusia, Om, bukan cuma soal Islamnya ya. Betul. Dan dia masuk ke Indonesia ini juga memang ingin mengadu domba rakyat. Bayangkan membuat museum Holocaust di Minahasa di Sulawesi. Museum itu untuk menggambarkan bahwa dia ini umat yang terzolimi oleh Hitler. Di situ ada diorama tentang bagaimana. Ini kan kurang ajar, gitu loh. Padahal nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya. Kan pembunuhan terhadap warga Yahudi di Eropa, bukan di Minahasa. Jadi ini menunjukkan sekali bahwa dia ingin merebut Indonesia. Itu macam-macam. Jadi
kalau orang mengatakan wah cuman itu, justru apa hubungan diplomatik itu kan gitu dengan bisnis misalnya, ini kan cuma jual ekspor impor mereka biasa, kemudian ini cuma olahraga, ini cuma loh, arti dari menjalin hubungan diplomatik itu kan itu gitu. Dia punya 9 program ya menurut buku Z. Maulani itu di Indonesia. Pertama dia melakukan pemiskinan, kemudian menguasai alam. Jadi kalau kita ini ada sekarang ini alam kita disedot tanpa ada bayaran, nampaknya memang bukan sama Israel, tetapi dia ini memboncengin untuk mempengaruhi orang-orang jadi pengkhianat. Saya khawatir ini orang-orang yang bergetol sekali mendukung ini jangan-jangan juga dapat duit, Pak. Waduh. Ya, tidak menutup kemungkinan itu. Iya. Jadi dibalik itu karena memang mereka itu, coba kita tidak tahu setiap minggu ada seminar-seminar di hotel-hotel berbintang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu di Indonesia itu diperkirakan pada tahun lalu itu sampai 5.000 orang. Waduh, udah banyak Om ya. 5.000 orang di sini untuk mempengaruhi partai politik, untuk mempengaruhi pemerintahan. Jadi ya kita lihat, ya maaf nih, ini kan sudah viral itu. Bagaimana Yakut itu dia diundang ke Israel dengan ibadah nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ini kan menjadi kesedihan kita ya. Ini menunjukkan bahwa suksesnya Israel itu, kita justru punya kesempatan ngomong itu pada saat momen-momen ini. Kalau tidak ada momen-momen ini, ini sudah test case dia, ya, testing the water, bahwa cobalah, kalau ini sampai berhasil ini, ya, mereka akan lebih kurang ajar. Lebih kurang aja lagi. Nah, jadi saya dukung gubernur itu ya. Gubernur Bali itu ya. Gubernur Bali dan menyuratin Menpora. Ya, ini Menpora ini Menpora yang maaf nih. Menpora lucu, Pak. Dia kan ke Menpora, Pak. Oh, iya. Di bawahnya Menpora itu ada PSSI. Oh iya, ya kan? Iya. Dia berebut untuk menjadi ketua PSSI. Ini akalnya di mana, Pak? Ya. Dan ada Menteri Erick Thohir juga. Jadi jangan-jangan PSSI gitu loh. Posisi ketua PSSI sebenarnya posisinya lebih tinggi daripada menteri. Soalnya itu. Dan sekarang dia rela menjadi wakil PSSI. Wakil ketua Erick Thohir. PSSI. Jadi ketika nanti menterinya olahraga mau memanggil PSSI, menghadaplah wakilnya. Menteri yang menghadap dia sendiri gitu. Ini padahal itu secara undang-undang itu melanggar, Pak. Melanggar menteri. Iya, Pak. Jadi ini sudah gak karu-karuan, Pak. Jadi negeri kita ini secara pengaturan kabinet itu ada undang-undangnya itu sudah gak karu-karuan lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya Om, kalau kita lihat ya di beberapa konten hari-hari ini lagi rame lagi nih. Di CNN misalnya, bagaimana Soekarno, momen Bung Karno perintahkan timnas Indonesia tolak lawan Israel. Ini 21 Maret beritanya di CNN Indonesia. Nah, jadi Bung Karno itu menolak kedatangan timnas Israel pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1958. 59 setahu saya. 59 ya, oke lah. Indonesia pun akhirnya mundur. PSSI sempat meminta pertandingan lawan Israel digelar di tempat netral. Namun usulan itu ditolak oleh FIFA. Indonesia pun akhirnya mutusin mundur. Jadi Indonesia mundur dari Piala Dunia itu. Bayangin pengorbanannya. Kemudian di tahun dia 2 kali Om, kalau nggak salah Om. 62 ya. Oh 62 ya. Penolakan Indonesia terhadap Israel kembali terjadi pada Asian Games 1962. Saat itu Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi visa kepada atlet Israel yang kala itu masih berkompetisi di Asia. Sebagai konsekuensi atas keputusan tersebut, Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Nah, seperti kita ketahui, kemudian Bung Karno bikin lagi yang namanya Ganevo. Seru kan? Jadi demi harga diri sebuah bangsa. Iya. Jadi saya lihat ya Pak Bung Karno dalam hal ini, dia tidak pakai semangat agama, Pak. Nggak ada. Ini semangat akal sehat, Pak. Imperialisme. Ya, imperialisme dan tidak sudi bagaimana merasakan terjajahnya. Iya. Dan dia mengungkapkan itu. Hal-hal yang sangat dia rasa terhormat itu, Pak. Menolak apa FIFA nggak ada urusan, saya bisa bikin sendiri. Karena dia tahu banyak negara-negara yang lain akan setuju dengan itu. Itu nyali, Pak. Dan bahkan gedung-gedung atau aset-asetnya Yahudi itu sama dia diambil alih semua. Ada di Malang sama di Surabaya.
gedung RRI yang sekarang mencarang di Gubeng dan sebagainya. Itu dulu ternyata bekas asetnya Yahudi, Pak. Aset Israel sama Bung Karno itu semua sekarang jadi tempat RRI. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu, kalau banyak orang mengatakan cinta pada Soekarno ini munafik, Pak. Munafik. Apa yang dijunjung dari Bung Karno kecuali itu tadi yang dibanggakan oleh warga Berarti dunia. Pak Wayan Koster udah bener ya? Udah bener, Pak. Udah Dan bener. dia pasti Soekarnois ya. Dia PDIP. Oh, saya nggak tahu itulah ya. Saya nggak tahu. Tapi bahwa dia gubernur dan dia menunjukkan nyalinya dan dia pasti akan dicintai oleh masyarakat Bali. Ya. Jadi jangan coba-coba itu. Jadi teman-teman kalau mengaku cinta Soekarno, maka harusnya ikuti langkahnya Soekarno. Tapi bukan nikah beberapa kalinya yang diikuti ya. Itu terserah sih tapi yang diikuti adalah yang soal penolakan terhadap timnas Israel gitu. Ya, jadi kita itu kembali pada timnas Israel, janganlah nyoba-nyoba walaupun ini misalnya gagal melaksanakan di sini, kalian pasti tidak akan berhenti untuk tetap mengadu domba, ngaduk Indonesia dalam rangka penjajahan. Jadi saya kira tolong yang namanya rakyat Indonesia, TNI, umat Islam itu udah fokus ya terhadap masalah Israel ini. Oke. Jadi jadi kira-kira ini sedikit lagi nih kita udah mau tutup sebenarnya. Ini kira-kira apa sih ya kalau kita mau ngomongin teori konspirasinya ya, di balik kok kita mengizinkan gitu timnas Israel? Jangan-jangan ada kepentingan Israel di sini, ada deal-deal tertentu dengan Indonesia. Yeah. Pokoknya Israel pengennya, pokoknya timnas gue harus masuk situ ya. Ntar lu gue kasih ini, nah seperti itu misalnya. Yeah. Pertama, memang kualitas manusia pejabat-pejabat kita itu memang sudah mengerikan, Mas Haji. Bayangkan saya menyinggung nih masalah pajak dan bea cukai, Pak. Ternyata kita ketemu sama orang bea cukai yang dari Medan itu, dia sudah melaporkan kepada Sri Mulyani itu sejak tahun 2019. Laporan itu terus tidak pernah digubris. Itu kan berarti membiarkan gerombolan-gerombolan, ya, gerombolan-gerombolan petugas pajak untuk menyasar, kemudian hanya untuk dipotong pajaknya kepada nasabah-nasabah itu uang masukan negara sedikit untuk mereka. Ini berlaku luar banyak perilaku yang enggak. Yang luar biasa lagi harus kita ungkap di sini. Keberhasilan Departemen Keuangan lah katakanlah. Kalau namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi itu adalah hasil didikan mereka, hasil buatan mereka. Menghasilkan yang sudah sukses. Orang-orang yang namanya disuruh jadi malaikat, suruh menjadi mengawasin itu dan berhasil. Ternyata kok malah ketakutan sendiri mereka. Dan sekolahan itu dibubarkan, Pak. Gara-gara dia mendapat orang-orang yang dikatakan oleh Sri Mulyani itu adalah radikal. Karena jenggot, ini celana cingkrang. Betul, Pak. Ini kan sudah rusak, Pak. Sudah rusak, Pak, di segala lini. Jadi kalau Pak Haji mengatakan mengapa kok ini? Ya memang sudah rusak. Jangan-jangan otaknya sudah rusak. Jangan-jangan ada deal dengan nah, itu Israel. Yang kedua itu kan deal. Nah, jadi saya kira memang kita harus bangkit justru dengan olahraga ini, mengubah kepribadian bangsa ini, Indonesia yang baik ini, jangan dikotorin semua. Betul, gitu, masih banyak pemuda-pemuda yang bagus. Kalau di Hong Kong itu maaf ya, bagaimana ini sudah rusak seperti ini, potong generasi, Pak. Bisa aja kita kalau memang merasa ini rusak, potong generasi, semua pegawai-pegawai umur 40 dipensiunkan. Jangan khawatir, digaji tetap gitu. Tetap digaji, tapi ganti generasi yang bersih. Ini untuk menggambarkan kerusakan kita di dalam segala hal. Insya Allah. Ya, yang jelas adalah orang Indonesia mostly adalah Muslim dan pasti kebanyakan orang Indonesia setuju bahwa Israel itu bisa dikatakan menjajah ya Palestina. Mereka buktinya kalau ada apa-apa di Palestina, di Al-Quds sumbangannya banyak banget ya Om ya. Iya. Nyumbang-nyumbang dari umat Islam ya. Artinya umat Islam memang harusnya setuju menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Nah, jadi kalau ada pejabat-pejabat nih yang masih membolehkan atau masih mendukung timnas Israel, dan sebenarnya pejabat itu akan berkompetisi nanti di pemilu. Iya. Jadi hati-hati Mas pejabat. Betul. Itu bisa jadi setback sekali itu. Jadi setback untuk antum. Antum sih. Harus pinter partai ini. Iya, karena umat Islam ini kan terbesar ya. Justru apa yang dilakukan
Pak Iwayan Koster yang adalah kader sebuah partai besar. Nah, justru ini bisa menguntungkan si partai besar tersebut, teman-teman. Cerdas. Ini mesti sudah kemakan parpol juga ini. Ya, jadi gitu, kita appreciate, kita nggak bisa lama-lama Om ya. Iya, oke. Mungkin Om Lim mau menyerukan lagi, Om Lim ini senang menyerukan kepada jadi begini, masyarakat. saya ingin menghimbau kepada kita yang masih punya pemikiran, ini cuma olahraga, ini tidak. Anda akan dimuliakan dengan menolak Israel seperti ini. Maka baiklah seluruh Indonesia, ya kita selalu yel-yel. Biasanya kan kalau yel-yel itu kan lagu pertama pembukaan kan lagu Indonesia Raya. Ini yel-yel untuk penolakan Israel itu sama dengan semangatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ikuti 3 kali kita semua ya, yel-yel ya. Om, apa Om? Wartawan yang ada di sini mohon ikut ya. Ya, Om. Timnas Israel 3 kali. Tolak Timnas Israel. 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 Merdeka. Merdeka. Selalu seru kalau bersama Om Lim. Nah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.